Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi yang terakhir di kelas 9, yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Langsung saja. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Ada 6 gambar. Apa yang dapat kamu simpulkan dari pasangan gambar di atas? Silahkan diamati terlebih dahulu. Nah, setelah diamati, ternyata kita bisa kelompokkan. Nah, ini ada 2 kelompok untuk gambar yang bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Yang atas, ya ini bintangnya satu kecil, satu besar, fotonya juga satu kecil, satu besar. Terus yang kelompok yang kedua, yang bawah adalah untuk gambar yang bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa simpulkan 2 buah yang bentuknya sama tapi ukurannya berbeda itu disebut dengan sebangun. Sedangkan 2 buah yang kongruen itu bentuknya sama, ukurannya juga sama. Nah, itulah perbedaan antara sebangun dengan kongruen. Nah, kalau sebangun bentuknya sama, ukurannya berbeda, tapi tidak boleh sembarangan ukurannya, ada aturannya. Aturannya bagaimana? Aturan yang pertama, nah, 2 buah bangun datar yang sebangun selalu memenuhi syarat. Yang pertama, sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Berarti sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Ilustrasinya ada di bawah. Berarti ada 2 bangun ini. Nah, ini sudutnya yang seletak, ini biru dengan merah, sama dengan sebelahnya, biru dengan merah. Terus yang seletak ini merah dengan biru sama dengan merah dengan biru. Lalu merah dengan hijau, yang seletak sama dengan merah dengan hijau. Lalu biru dengan ungu sama dengan biru dengan ungu. Berarti ini letaknya seletak, sudutnya sama besar. Nah, syarat yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak sebanding. Sebanding itu artinya apa? Sebanding itu memiliki perbandingan yang sama untuk panjang sisinya. Misal, dilihat sudutnya ungu dengan hijau, berarti sisinya itu yang sebanding. Nah, berarti 4 dengan 2 sisi itu adalah sebanding. Lalu mana lagi yang sebanding? Nah, itu yang saya kasih, yang kedip-kedip itu adalah sisi yang sebanding. Lalu 8 dengan 4. Nah, yang biru yang terakhir adalah 10 dengan 5. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasih angka kedua bangun A, B, C, D dengan E, F, G, H. Saya kasih angka untuk sudut dan panjang sisinya. Nah, kita telaah satu persatu. Untuk syarat yang pertama, apakah sudutnya semuanya sama besar untuk yang seletak? Nah, kita telaah. Ini ada besar sudut DAB. Ini DAB berarti A ya. A sama dengan sudut E atau HEF. Nah, ini pada sama-sama 105. Lalu besar sudut ABC berarti B 75 sama dengan apa? Sama dengan EFG. Sama-sama 75. Lalu besar sudut M, besar sudut BCD. Nah, BCD-nya berapa? BCD-nya 100, BCD berarti C 89 sama dengan sudut G, FGH. Lalu besar sudut D 110 sama dengan besar sudut A. Nah, semua sudutnya punya pasangan yang sama besar. A pasangannya E, B pasangannya F, C sama
pasangannya G, D sama dengan pasangannya H. Nah, karena semua sudutnya sama besar, berarti syarat 1 terpenuhi. Nah, yang kedua, kita cek untuk sisinya. Nah, apakah semuanya sebanding? Kita lihat. Nah, sisi AB, AB-nya berapa? 4. Ini AB 4 sebanding dengan apa? Sebanding dengan EF. Berarti AB per EF sama dengan 4/8. Dikecilkan jadi setengah. Kita cari lagi sisinya. Nah, kita cari dengan sudutnya ya. Kalau sudutnya sama besar, berarti sisinya juga sama besar. Lalu BC per FG. FG ini sudut yang diapit sama. 75 dengan 89. Ini juga 75 dengan 89. Berarti BC per FG sama dengan 5/10. Dikecilkan jadi setengah. Berikutnya CD, ini CD per GH. Nah, 2/4. Dikecilkan jadi setengah. Disederhanakan. Lalu yang terakhir adalah AD per EH. 3/6 sama dengan setengah. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa AB per EF sama dengan BC per FG sama dengan CD per GH sama dengan DA per HE itu senilai. Semuanya nilainya sama, yaitu berapa? Setengah. Nah, berarti syarat 1 untuk sudutnya tadi terpenuhi, syarat 2 untuk sisinya ini juga terpenuhi. Nah, berarti bisa dikatakan kedua bangun. Nah, sesuai definisi dapat disimpulkan bahwa segi 4 ABCD sebangun dengan segi 4 EFGH karena kedua syaratnya terpenuhi, yaitu semua sisinya mempunyai perbandingan yang sama dan semua sudutnya mempunyai pasangan yang sama besar. Oh ya, untuk lambang atau simbol sebangun ini seperti ini, kayak cacing. Ini adalah simbol dari kesebangunan. Berarti A, B, C, D sebangun dengan E, F, G, H. Nah, lanjut. Ya, untuk lebih mantapnya, nah, perhatikan gambar berikut. Nah, saya punya dua persegi panjang. Apakah ABCD sebangun dengan KLMN? Nah, kita selidiki baik sudut maupun sisinya. Nah, kita tentukan pasangannya. Nah, kita telaah syarat pertama dan syarat kedua. Syarat pertama tentang sudut. Bila kita cari pasangannya yang bersesuaian, berarti sudut A sama dengan sudut K. Berarti jangan hafalkan hurufnya, tapi perhatikan posisinya. Ya, ini saya bolak-balik bisa, hurufnya digonta-ganti juga bisa. Berarti semua sudutnya sudah pasti 90 derajat karena ini persegi panjang. Berarti syarat 1 terpenuhi. Nah, sekarang tinggal sisinya. Kita cari perbandingannya. Perbandingannya boleh dengan perbandingan titik 2 seperti ini, boleh dengan perperan seperti tadi di contoh. Nah, AD 3cm ini sebanding dengan apa? Posisinya bersesuaian dengan apa? Dengan NK. Berarti AD banding NK sama dengan 3/9. Nah, 3/9 itu 1/3. Lalu sisi yang kedua kita cek AB banding KL. Nah, AB banding KL. Nah, kita sederhanakan 5/15, sederhanakan jadi 1/3. Ternyata senilai untuk semua sisinya. Maka bisa dikatakan bahwa ABCD sebangun dengan KLMN. Lagi contoh berikutnya. Berikutnya masih dengan persegi panjang ABCD, apakah sebangun dengan PHRS? Nah, kita telaah sudutnya karena persegi panjang semuanya 90, sudah pasti sama semua. Sudutnya yang kedua sisinya, kita cari yang bersesuaian.
kita cari yang bersesuaian. Berarti AD banding PS. Nah, AD-nya 3, PS-nya 5. Berarti 3 banding 5. Lalu yang kedua AB banding PQ. Berarti 5 banding 10. Nah, ini dikecilkan setengah. 1 3 banding 5, satunya setengah, tidak senilai. Karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa dikatakan sebangun. Nah, lanjut. Contoh yang ketiga biar tambah mantap. Kali ini segitiga, saya punya dua segitiga siku-siku, yaitu KLMN dengan STR. Oke, kita telaah satu persatu, jawab. Kita cek besar sudutnya yang pertama. Besar sudut K, karena siku-siku. Oke, karena siku-siku ini K sama dengan T, sama-sama siku-sikunya. K dengan T sama. Lalu besar sudut apa lagi yang sama? Besar sudut L sama dengan sudut S. Nah, ini ya walaupun dibolak-balik tapi ini bersesuaian. Ini K dengan T. Ini. Lalu S dengan L. Satu lagi apa? M dengan R. Nah, ini semuanya sudah punya pasangannya. Lalu apa lagi? Oh ya, berarti habis cek sudutnya, cek besar perbandingan sisinya. Nah, dengan apa cek perbandingan sisinya? Dengan dilihat sudut yang sama gitu kan. Berarti KL, lihat ini. KL per TS. Berarti KL kan lengkung dengan silang, ini juga lengkung dengan silang. Nah, berarti ini bersesuaian gitu. Kita masukkan angkanya. Nih. 9 per 6 berarti dikecilkan jadi 3 per 2. Berikutnya KM per TR. Nah, ini sudah bersesuaian. Berarti 12 per 8. 3 per 2. Lalu LM per SR sama dengan 15 per 10 dikecilkan jadi 3 per 2. Oh, berarti syarat 1 dan syarat 2. Berarti semuanya punya nilai yang sama. Nah, dilihat ini. KM, KL, LM ini. KL, LL, LM. Ini semua satu bangun. Nah, TR, TS, dan SR ini juga satu bangun. Berarti tidak bisa dibulak-balik ya. Kalau bangun pertama diletakkan di atas ya, semua unsurnya letakkan di atas. Kalau bangun yang kedua diletakkan di bawah, berarti semua unsurnya diletakkan di bawah gitu ya. Nah, dari kedua ini bisa kita simpulkan bahwa KLM sebangun dengan TRS gitu. Oke, sudah mengerti, sudah bisa membedakan mana yang sebangun dan mana yang tidak sebangun. Saya lanjutkan materinya. Nah, dua segitiga yang sebangun. Nah, ada beberapa sifat dua segitiga yang sebangun. Nah, sifat yang pertama, sisi yang bersesuaian sebanding seperti tadi. Nah, sisinya sebanding. Ini sisi apa? Kita lihat sisi AC dengan sisi FD sama-sama 2 banding 1. Sisi apa lagi? T dengan T. CB dengan FE, lalu AB dengan DE. Nah, ini dua sisi yang sesuaian sebanding atau biasanya disingkat dengan SSSS. Sisi. Nah, lalu yang kedua, sifat yang kedua, dua buah segitiga dikatakan sebangun bila semua sudutnya yang bersesuaian sama besar. Nah, atau sudut. Nah, seperti ini. Nah, nanti di soal biasanya, segitiganya akan digabung seperti ini. Nah, kalau ada ketemu segitiga yang digabung seperti ini namanya segitiga terpancung.
Nah, segitiganya ini akan menggunakan prinsip. Lalu bentuknya juga bisa seperti ini. Nah, lalu ada juga yang seperti ini. Oke, ini semua kalau menemukan bentuk yang segitiga seperti ini, kita gunakan konsep kesebangunan. Sebenarnya segitiganya dua, tapi ditumpuk jadi satu. Oke, untuk sifat dua segitiga yang sebangun yang terakhir adalah sisi sudut sisi. Berarti dua segitiga dikatakan sebangun kalau sudut yang diapit dua sisi yang sebanding, ini yang kedap-kedip sisinya ya, dua sisi yang sebanding itu dikatakan sebangun. Berarti ini sisi atas yang ini berdiri dengan yang berdiri sebanding dengan sebelahnya, 4 sebanding dengan 2, 6/3 sama dengan 2/1. Nah, sudut yang diapitnya ini sama besar. Nah, ini satu sudut sama besar dan kedua sisi yang mengapit sebanding, maka di dua segitiga tersebut bisa dikatakan sebangun atau disingkat dengan sisi sudut sisi. Oke, saya ulangi lagi. Untuk dua buah segitiga dikatakan sebangun kalau yang pertama sisi berarti semua sisi yang bersesuaian senilai atau punya perbandingan yang senilai atau sebanding. Yang kedua, sudut semuanya punya pasangan yang sama besar untuk sudutnya. Yang terakhir adalah sisi sudut sisi. Nah, itu adalah materi tentang kesebangunan baik bangun datar dan bangun ruang. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan video saya berikutnya tentang kesebangunan pada segitiga siku-siku.